Kenapa sih Gen Z itu cenderung lebih konsumtif? Apalagi sekarang kan ada kayak Shopee, Tokped, Lazada. Iya. Jadi kebanyakan orang. Lagi gampang buat belanja gitu ya. Iya. Halo guys, kembali lagi di podcast Pikiran Gen Z. Di sini gue host baru nih ya. Perkenalin, nama gue Rapli Pamungkas. Nah jadi tuh host yang kemarin tuh kabur ya, dia gaji buta, jadi gue nggak tahu kemana tuh dia. Bodoh amat lah. Nah di sini gue lagi bareng nih sama temen gue nih yang jadi narasumber. Kayak kenalin, nama gue Satya Anggit Ardani, biasa dipanggil ARDANI, jadinya Ardani. Nah lu sekarang lagi sibuk apa nih? Sibukan gue sekarang sih sama tugas-tugas kuliah gue. Kayak apa tuh? Contohnya sih metodologi penelitian. Itu gue kan disuruh nyari judul, tema segala macam. Gue ngeriset sebuah permasalahan yang ada di Indonesia buat ya gitulah. Susah banget sih. Semester 5. Wah gila, emang semester 5 tuh sibuk banget sih pasti. Lalu lanjut terakhir. Waduh. Coba, apakah ada tugas lain gitu yang lebih susah gitu, yang ngerebetin banget itu, yang tiap hari harus upload gitu, tiap minggu harus 5 konten gitu. Kesel gak sih lu kadang? Kesel sih, cuman ya itulah tuntutan kita sebagai mahasiswa sih. Kita harus tanggung jawab. Maksud gua kan namanya mahasiswa kan pasti banyak dapat dosen yang ngasih tugasnya di luar kemampuan. Cuma kan namanya kita kuat ngerjainnya, jadi kita harus. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang kenapa sih Gen Z itu cenderung lebih konsumtif. Nah, menurut lu gimana nih Dan? Oke, jadi menurut gue simpel aja sih, sosial media itu bawa pengaruh penting ke kehidupan kita, apalagi generasi Z kan. Di zaman sekarang sosial media tuh suka ngecokokin video-video yang beli pakainya tuh impulsif, maksud gue kayak di luar dari ekonomi kita, batas ekonomi kita. Jadi banyak Gen Z itu yang improve. Jadi banyak Gen Z itu yang FOMO. Kebanyakan sih kayak gitu. Jadi apa aja dibeli. Iya sih, emang gue juga ngerasa sih kayak gue juga mau ini dong, gue mau ini, gue mau itu, jadi gue pengen beli mulu sih. Tapi ya gue sih coba nahan gitu kan ya. Jadi ya gitu dah. Tapi emang lebih baik kayak gitu sih. Kita kalau pengen beli barang tuh dihitung dulu sampai 1 detik. Ini gue butuh nggak nih buat beli barang ini, biar nggak impulsif. Betul sih itu. Ini lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kenapa sih Gen Z itu lebih konsumtif gitu? Apa pengaruh dari FOMO ini kah atau gimana? Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gue sih pengaruh dari FOMO ya. Soalnya kita sebagai manusia kalau ngeliat, apalagi kita nih Gen Z yang masih pada muda, kalau ngeliat teman-teman kita ada yang beli pakaian baru, beli HP baru atau beli apapun itulah barang-barang yang baru, kita jadi kelihatan lebih pengen gitu, kayak iri. Sebenarnya bukan iri sih, jadi kayak kita pengen, gue juga pengen nih kayak dia punya barang baru. Iya. FOMO abis tuh. Nah, jadinya FOMO ya sebegitunya sih berpengaruh buat kita. Oke. Selanjutnya nih, kalau konsumsi itu kan bukan cuma soal barang ya. Iya. Tapi lebih ke identitas tuh. Menurut lu gimana? Itu jelas juga sih. Kayak dari gue pribadi, gue kalau beli pakaian itu sesuai apa yang identitas gue. Kayak celana denim, gue suka sama celana denim. Terus pakaian baju warna hitam, gue lebih suka warna hitam. Jadi gue pengen kelihatan identitas gue tuh yang terlalu mencolok lah, lebih ke gelap aja kayak gitu. Ya. Jadi kayak sekarang tuh barang-barang yang punya value itu lebih dihargain ya. Bukan cuma karena keren doang gitu ya. Oke. Nah selanjutnya nih, ada nggak sih unsur tanggung jawab sosial yang dibalik konsumsi mereka itu? Betul sih, biarpun mereka konsumtif, tapi mereka lebih bijak juga dalam memilih pakaian atau barang-barang yang mereka beli. Jadi ya nggak sebegitu impulsif banget sih kalau dari kacamata gue pribadi ya. Gitu. Oke. Nih ngomongin soal tren nih, menurut lu gimana sih kemudahan teknologi sekarang kayak kris, yang pembayaran cashless, belanja online, apa itu juga faktor yang bikin kita lebih konsumtif makin naik gitu? Nah kalau ini sih jelas banget ya, apalagi sekarang kan ada kayak Shopee, Tokped, Lazada. Jadi kebanyakan orang tuh nggak langsung datang ke store ya,
Apalagi sekarang juga pakai duitnya duit e-money gitu kan. Iya. Jadi asal langsung beli aja gitu. Ada barang bagus nih, contoh mungkin baju bagus, langsung diklik kan bisa langsung nyampe ke rumah ya. Iya. Sedangkan kalau misal kita beli di offline, itu kan harus bawa duit dulu terus kita lihat-lihat. Jadi pikiran kita buat beli tuh lebih dipikirkan lagi lah dibanding kalau ada di Shopee, di belanja-belanja online. Betul. Oke. Jadi kita lagi gampang buat belanja gitu ya. Iya. Oke. Lebih mudah lah, lebih dipermudah jadinya. Oke. Nah, jadi gimana sih kalau lu lagi beli barang nih, lu ada godaan gak tuh buat beli barang mahal tuh jadi bikin makin kuat gitu apa? Kalau gue sih kalau misalnya mau beli barang itu ya godaan sih pasti ada, cuman balik lagi kalau gue ya lebih ke lihat ini gue mau mumpuni nggak nih duit gue. Jadi kalau misalnya emang lagi ada duit lebih mungkin bakal gue beli. Tapi kalau misalnya duit gue cuma pas-pasan ya gue tahan dulu. Oke. Jadi godaannya nggak sebegitu kuat lah buat gue. Oke, ini Dan, pertanyaan terakhir nih. Lu ada nggak sih tips-tips buat kita-kita nih generasi Z biar nggak lebih konsumtif gitu? Ada sih tips dari gue tuh, kita harus pikirin lagi lebih matang. Jadi kita pikirin, ya kalau dari tips dari gue tuh kita harus pikirin 100 detik. Jadi kita pikirin dulu ini gue bener-bener butuh kan nih buat beli barang ini. Jadi kalau misalnya kita udah pikirin sampai 100 detik itu kan kadang kayak kita cuma sekedar pengen doang nih, hawa nafsu doang nggak ada. Iya. Itu sih. Jadi kita harus tahan-tahan gitu. Iya, tahan dulu baru langsung beli ya. Kalau nggak kita taruh dulu di keranjang gitu. Nah, itu ya taruh di keranjang beli dulu. gitu. Yang kalau ada duitnya baru kita beli gitu. Baru beli. Butuh, gitu. Oke guys, jadi segitu aja podcast dari kita nih ya. Makasih banget nih buat Dani nih udah datang ke podcast gue nih. Gue juga terima kasih nih udah diundang. Oke guys, segitu aja. See you di next video. Time. Anjay.